Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Nirmala dengan NIM G002504 dari kelompok B7. Jadi di sini saya akan menjelaskan inhal anatomi 1.3. Jadi ada sebuah kasus di mana seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di regio kanan atas dan murfisain positif. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai alur saluran sekresi vesikavilea. Terus kemudian otot-otot yang mengelilingi papila duodeni major serta otot-otot penyusunnya. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah nama kelainan vesikavilea beserta gejalanya. Oke, yang pertama itu mengenai alur saluran sekresi vesikavilea. Nah, pertama bagian-bagian vesikavilea itu ada 5 bagian, yaitu ada fundus, kemudian ada fundus, ada corpus, ada infundibulum, ada kolum. Terus kemudian ada ductus cysticus atau saluran keluar dari vesikavilea. Nah, selanjutnya mengenai alur saluran sekresi dari vesikavilea. Jadi empedu yang dihasilkan oleh hepar itu nanti bakal disimpan oleh vesikavilea dan kemudian nanti masuk ke dalam saluran pencernaan, tepatnya pada duodenum pars descendens. Nah, perjalanan empedu dari hepar sampai ke duodenum tuh bagaimana sih? Nah, ini. Jadi pada hepatalnya dulu. Pada heparnya itu nanti dari canaliculi biliveri kemudian ke ductus biliverus. Nah, selanjutnya di ductus biliverus itu bakal diteruskan ke ductus hepaticus dexter et sinister. Terus kemudian nanti akan masuk ke ductus hepaticus communis. Nah, ada juga yang dari vesikavilea terus ke ductus cysticus. Berarti dari ini kan tadi dari ductus hepaticus dexter et sinister tuh nanti masuk ke ductus hepaticus communis. Nah, atau juga dari yang vesikavilea ductus cysticus ini nanti akan diteruskan ke ductus choledocus. Nah, ini nanti di sini. Terus kemudian ductus choledocus itu akan bergabung dengan ductus pancreaticus Wirsunghi, yaitu miliknya pankreas. Nah, kemudian nanti akan bergabung membentuk ampula hepatopankreatika. Nah, setelah itu ampula akan bermuara ke papila duodeni mayor. Nah, di sini nanti akan bermuara ke papila duodeni mayor. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai otot-otot di papila duodeni mayor. Nah, tadi kan pada alur saluran sekresi dari vesikavilea itu nanti kan akan berakhir di papila duodeni mayor ini. Nah, nanti papila duodeni mayor itu memiliki musculus sphincter odi, nah yang berfungsi untuk mengatur keluarnya empedu dari enzim pankreas ke duodenum. Nah, jadi ini musculus sphincter odi-nya tuh ada di sini. Nah, bagaimana sih penyusun dari musculus sphincter odi? Nah, jadi ada 3 musculus yang menyusun musculus sphincter odi, yaitu ada musculus sphincter ductus choledocus, kemudian ada musculus sphincter ductus pancreaticus, terus kemudian ada musculus sphincter ampula. Nah, jadi nanti di ductus sphincter choledocus itu tunica muscularis muara ductus choledocus. Kemudian kalau yang sphincter musculus sphincter pancreaticus itu tunica muscularis muara ductus pancreaticus. Kemudian yang musculus sphincter ampula itu tunica muscularis dari ampula vateri.
Nah, selanjutnya mengenai nama kelainan di vesicaphelea. Jadi, yang pertama itu ada cholecystitis, yaitu terjadinya inflamasi pada vesicaphelea. Nah, gejalanya itu ada sakit perut dan memburuk saat menarik nafas panjang, terus kemudian mual, muntah, kembung, dan nafsu makan hilang, terus kemudian demam, kulit dan bagian putih mata tuh menjadi kuning, terus tinja berwarna seperti tanah liat atau pucat. Nah, terjadi benjolan di perut saat diraba. Selanjutnya ada cholecystitis, yaitu selanjutnya yaitu ada kolangitis, yaitu inflamasi pada ductus biliaris. Nah, jadi terjadi inflamasi pada ductus biliaris. Nah, gejalanya itu ada demam tinggi, nyeri atau kram pada perut kanan atas, terus kemudian mual, muntah, menggigil, sakit punggung, dan penyakit kuning. Kayak tadi misal di mata itu nanti tampak kuning gitu. Terus urin berwarna gelap. Selanjutnya ada kolelithiasis. Nah, itu terdapat batu di dalam vesicaphelea. Nah, itu biasanya disebabkan oleh kalsifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Nah, gejalanya yaitu nyeri perut kanan atas, kemudian nyeri yang menjalar tuh ke punggung atau bahu kanan, kemudian mual, muntah, demam, terus penyakit kuning, yaitu kulit dan bagian putih mata menguning, misalnya di mata. Ya. Terus urin berwarna gelap dan tinja berwarna pucat. Nah, setelah itu yang terakhir ada choledolithiasis. Nah, itu terdapat batu di ductus choledocus atau ductus biliaris. Nah, gejalanya yaitu nyeri perut di bagian kanan atas, kemudian demam, tubuh menguning, mual, muntah, dan warna feses tuh terang seperti tanah liat atau pucat. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.